Sultan Nuku Muhammad Amiruddin adalah putra kedua Sultan Jamaluddin dari Kesultanan Tidore. Dilahirkan pada tahun 1738, nama kecilnya adalah Kaicil Shahfuddin. Pada zaman pemerintahan Nuku, Kesultanan Tidore mempunyai wilayah kerajaan yang luas yang meliputi Pulau Tidore, Halmahera Tengah, pantai barat dan bagian utara Irian Barat, serta Seram Timur. Hampir 25 tahun, Nuku bergumul dengan perperangan untuk mempertahankan tanah airnya dan membela kebenaran. Sebagaimana di seluruh wilayah jajahannya di Indonesia, Belanda senantiasa turut campur dalam penentuan siapa yang berhak bertata dalam sebuah kerajaan di Nusantara. Menderita banyak kekalahan di berbagai medan perang, VOC mengajukan tawaran berunding dengan Nuku Muhammad Amiruddin dan menawarkan kekuasaan kepadanya jika bersedia berunding dengan Sultan Kamaluddin. Nuku menolak secara tegas siasat Belanda dan semakin menggiatkan serangan pasukannya terhadap pasukan Belanda yang dibantu pasukan Kesultanan Tidore yang setia terhadap Sultan Kamaluddin. Pada tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Sultan Nuku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801. Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Ia meninggal dalam usia 67 tahun pada tahun 1805. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Ratna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoib dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat kemudian dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Sejak pertengahan abad ke-16, Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaannya meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara kemudian berkembang pesat, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Keberhasilan ini ditunjang oleh pelabuhan yang aman dan angkatan laut cukup banyak. Dalam hubungan dagang dan pelayaran, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda yang dikenal di Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Pada sistem ini, para raja wilayah pesisir memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Malaka. Melalui perwakilannya ini, para raja tersebut melakukan penanaman modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang dengan wilayah lain. Berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Erika de Kranige Dame, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Husain dan wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Beliau merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merompak kapal asing. Setelah berkedudukan kuat, Syarif Abdurrahman melakukan ekspansi ke Sangau yang merupakan vasal dari Kerajaan Banten. Raja Sangam berupaya memohon bantuan, tetapi saat itu Banten sedang mengalami kemunduran. Banten pun menyerahkan daerah yang terdapat di Kalimantan itu kepada Belanda. Sadar akan kekuatan Belanda, Syarif Abdurrahman mengakui supremasi Belanda. Akhirnya Belanda mempunyai hak atas monopoli hasil daerah Pontianak berupa emas berlian, sarang burung, lada, karet rotan, liling, dan sagu. Perebutan kekuasaan di wilayah tersebut menjadi makin rumit akibat konflik yang terjadi antara Sambas dan Mempawah.
Konflik tersebut dapat diredam atas bantuan dari Syarif Abdurrahman, tetapi pertentangan antara Panembahan, Mempawah, dan Abdurrahman menjadi meningkat. Persaingan dan pertentangan di Kalimantan Barat mengundang campur tangan Belanda. Belanda kesulitan untuk melakukan penaklukan dan hanya membutuhkan pengakuan atas kekuasaan. Kalimantan Barat berintegrasi akibat adanya jaringan komunikasi melalui perang, perdagangan, diplomasi, dan perkawinan di akhir abad ke-18. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Kumahalayati. Keberadaan Kumahalayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur Barat. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Jika ditarik garis silsilah, Kumahalayati masih merupakan keturunan dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Ayahnya seorang laksamana yang bernama Mahmud Syah, kakeknya bernama Muhammad Said Syah, seorang laksamana yang juga merupakan putra Sultan Salahuddin Syah. Kumahalayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana Kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Mukminun. Kekuatan Kumahalayati sebagai seorang laksamana diuji ketika Kerajaan Aceh mendapat interaksi dari Belanda. Kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan Leeuwin pada tanggal 21 Juni 1999 berlabuh di ibu kota Kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman merupakan dua bersaudara, masing-masing memimpin kedua kapal tersebut. Kapal Belanda tersebut disambut baik oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berharap mendapatkan kerjasama yang baik untuk perdagangan lada. Di samping sebagai laksamana yang cerdas, Kumahalayati juga memegang jabatan sebagai troop commander. Jabatan lain yang dipegang adalah diplomat. Ia menjadi diplomat ulung dan bertanggung jawab atas kendali hubungan luar negeri. Saat pembentukan pasukan armada Inong Baleh, Kumahalayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari Kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kumahalayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan perang yang dimenangkan oleh Aceh.